Baik, shalom untuk kita semua. Kembali lagi dalam program kita Bincang-Bincang Hari Rabu. Ya, ini adalah salah satu program spesial dari YouTube kita, Hanya Alkitab, di mana kita mengundang hamba-hamba Tuhan ataupun para anak-anak muda teologi, ya, atau yang sekolah di sekolah tinggi teologi untuk berbincang-bincang. Nah, minggu lalu Rabu kemarin kita berbincang tentang pernikahan beda agama dengan salah satu Gus, ya, atau Ustadz dari saudara kita Muslim. Nah, Rabu ini kita berbincang tentang anak muda nih dari Bung Charles. Beliau adalah uh, Ketua Departemen Pemuda, Bung, ya, benar ya? Ya, betul. Ya, atau ya kalau mau kita singkatkan, beliau adalah koordinator ataupun pembina pemuda GKTI Bukit Sion. Pusatnya itu di Pontianak. Jadi pusat dari GKTI itu ada di Pontianak. Nah, masuk bulan Agustus, bincang-bincang Rabu kita sudah penuh dengan jadwal juga, Bu. Semua hamba Tuhan dan Ah, anak-anak muda teologi setiap Rabu. Jadi memang hanya setiap Rabu. Bincang-bincang seperti ini untuk membicarakan satu tema atau isu. Baik, selamat datang, Bu Charles. Terima kasih atas waktunya. Bung Charles ini beberapa kali kita bekerja sama bikin seminar di GKT Bukit Sion juga, Bung, ya. Dan ya. hari ini kita dari sebenarnya ini bukan bagian dari GKT Raja Daud, tapi ini bagian dari uh, Hanya Alkitab, YouTube Hanya Alkitab untuk mengundang Bung Charles. Tema kita, teman-teman, adalah anak muda, Injil dan sosmed, rohani atau sok rohani. Ya. Jadi kita buat sedikit provokatif sedikit, ya kan? Rohani atau sok rohani. Nah, untuk memulai bincang-bincang kita, mungkin saya ingin bertanya suatu hal yang mendasar dulu, Bung, ya, karena Bung sudah bergelut di dunia anak muda, Departemen Anak Muda GKT Bukit Sion juga sudah cukup lama. Saya ingin bertanya sebenarnya bagaimana pengaruh sosial media terhadap penginjilan yang dilakukan oleh anak muda, Bu? Sejak sejak apa? Friendster ya, Friendster dulu tahu. Friendster, iya benar. Friendster. Friendster tahun 2002 itu dulu masih kuliah tuh. Hmm. Ada beberapa akun yang sebetulnya udah mulai-mulai dia nggak pribadi. Dia udah mulai ke arah rohani. Ada Oke. beberapa akun di situ. Cuma karena anggapan-anggapan yang belum ke arah situ eh, bilang eh, ini bukan gereja atau ini bukan sifatnya rohani atau apa kayaknya enggak terlalu meningkat. Eskalasinya meningkat waktu zamannya Facebook, Betul. MySpace, lalu Twitter atau apa. Tapi saya ngelihat sebetulnya masih beberapa hamba Tuhan masih anti di situ. Hmm. Curiganya saya kenapa anti karena melihatnya dari sisi negatifnya. Mhm. Ketika ada berita negatif kan blow up, ada berita negatif blow up, ini sosial media, pacaran lewat Facebook, kenalan rupanya akhirnya begini. Ujung-ujungnya kesimpulannya kan, oh ini nggak bagus, jangan. Kadang-kadang dalam beberapa khotbah begitu. Hmm. Ternyata semakin banyak orang berkumpul, sebenarnya sebuah ladang kan sebetulnya itu kan. Ladang yang patut orang Kristen datang ke situ. Hmm. Dan bahkan ada orang Kristen juga di situ yang sebagian besar anak muda. Dan kalau lihat di Google itu, pengguna sosial media di Indonesia ini nomor 3 sedunia. Uh. Yang paling banyak. Hmm. Itu pun cuma Facebook. Oke. Itu pun cuma Facebook. Itu orang Indonesia tuh, Bung, ya? Itu orang Indonesia. Karena yang pertama itu India, Hmm. yang kedua Amerika, rupanya yang ketiga Indonesia. Itu pun baru Facebooknya. Nah, Hmm. kami kan kalau di sekolah itu ngobrol-ngobrol sama murid tentang ini, karena kita baru bahas ini, baru belajar ASEAN, baru Ya. bahas ini. Eh, Salah satu pemicunya adalah orang Indonesia satu orang bisa 5 akun, Oh iya 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 benar benar. Benar. bisa 5 akun. Untuk Apalagi, ngelihat-ngelihat mantannya, ya. nah salah satunya gitu. Apalagi kalau anak-anak kecil yang bocil-bocil atau Ah, ah, apa, ah. dia lupa password, dia bikin baru kan begitu.
Salah satu pemicunya begitu. Berarti dengan semakin banyaknya orang berkumpul di dunia maya, di sosial media, sebetulnya itu sebuah ladang. Hmm, hmm, Kalau hmm. kalau kalau kembali ke pelayanan, kayak begitu kira-kira. Betul. Berarti kalau Bung sendiri lihat di zaman kita sekarang misalnya, sebenarnya yang paling banyak ladang untuk bisa penginjilan dari sosmed ini keseluruhan masih Facebook atau Instagram atau Hmm. Saya pikir terbagi lah. Terbagi klasifikasinya. Kalau anak muda sekarang animonya lebih ke arah TikTok sama Instagram. itu dia ya TikTok, Ah, TikTok, Instagram, kalau yang orang-orang tua atau sebagainya Facebook karena ya. lebih simpel Facebook. Kalau Oke. yang mau agak-agak kritis dan agak lebih berbahaya, Twitter, Twitter. Twitter benar, benar, benar. Berarti ada Ah, ladangnya masing-masing tuh ya. kayaknya ada klasifikasi tertentu di situ yang kita bisa tahu. Ini kalau mau cari yang anak muda, udahlah pasti Instagram lebih banyak. Nah, nah kenapa tema kita ini saya buat rohani atau sok rohani? Karena begini, Bung, ada kebiasaan atau gejala anak muda ketika memakai sosmed, baik itu Facebook, Instagram ataupun TikTok, penginjilannya atau membuat status tentang ayat Alkitabnya itu ketika hanya ada masalah, Bung, atau kadang-kadang. Jadi Nah, misalnya baru ya, diputusin pacar, betul kan, Bung ya? ya, ya, ya. Nah, galau-galaunya itu pasti bawa ayat Alkitab. Nah, tren seperti ini yang saya lihat, memang nggak semuanya, tapi kebanyakan. Apakah ini bagian penginjilan kalau hanya kutip-kutip ayat, atau sebenarnya ini justru kayak membuat orang-orang yang melihat itu, ini bukan Kristen kalau kayak gini. Gimana pendapat Bung? Kalau ya ini artinya dari penjelasan ini berangkat dari pengalaman juga pernah Betul. mengalami. Waktu dulu di SMP ada orang ngajak itu GSJA lah gitu. Aha, aha. Eh, ayo ayo ibadah anak muda. Karena setelah kami itu dari sekolah minggu, kami kan di GPIB dulu. Ya, GPIB begitu pindah rumah ke Bekasi, eh, belum pernah ada yang namanya ibadah anak muda karena waktu itu kan masih sekolah minggu. betul, Begitu betul. beranjak SMP diajak ke ibadah anak muda. Wah, luar biasa rasanya gitu. Ada anak mudanya, pemimpin pujiannya anak muda, Hmm. pemberita firmannya anak muda. Rasanya kayak bersuka cita. Nah, sukacita itu ketika pulang, rasanya pengen dibagikan. Wah nih, gue dapet ini. Rasanya begini. Luar biasa. Pengen cerita ke orang. Hmm. Tapi kan kalau sebelum adanya sosial media, kita cuma terbatas pada tembok-tembok rumah, mau cerita, orangnya nggak ada. Betul, betul. Mau cerita, ketemunya nanti minggu depan atau besok di sekolah. Akhirnya yang tadinya lagi hot, udah dingin duluan. Ya, Itu kan salah satunya aja, salah satu begitu. Tapi kalau sekarang kan difasilitasi. ya. Begitu merasa tersentuh, update status langsung. Betul, Oh, betul, ini betul. ayatnya bagus, langsung bagikan, share gitu. Kalau bisa, oh ini rupanya penginjilan nih. Mantap ini, langsung di-share ya begitu. Hmm. Kalau bisa lagi pengkhotbahnya ngomong di situ, share saat itu juga. Betul, 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 betul. Kan kayak videonya yang eh, apa di hanya Alkitab tuh yang ibadah ibadah yang Online. di online dengan Ya. ibadah yang biasa. Kan ada yang penanyanya bilang begitu kepala nunduk HP terangkat kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya, benar, mungkin benar. dia mungkin dia terberkati langsung update status tapi nggak tahu lah. Benar, benar. Berarti sebenarnya itu bukan soal penginjilannya, tapi kayak jadi tren, Bung ya, update-update Mm-mm. status begitu ya. Karena kan kalau kita penginjilan itu maknanya kan satu memberitakan kabar baik pasti, Bung ya. Oh ya, Nah, yang kedua ini kan kalau makna yang kalau sedikit ekstrimnya pengen menarik orang mengenal Kristus ya. begitu ya. Nah, anak muda sekarang itu trennya di mana, Bung? Apakah hanya memang update status, apa ada niat penginjilan atau bagaimana menurut Bung? Saya rasa kalau nilai penginjilannya hanya bagian dari update itu sendiri. Hmm. Karena apa aja kan diupdate sekarang. Benar-benar. Apa aja diupdate. Tutorial masak. Tapi lagunya rohani loh. Ah, iya, 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 iya. Lagunya lagu itu apa yang kemarin baru FYP tuh di TikTok tuh. Hmm. Yang
Masih lupa saya. Padahal tutorialnya masak. Dia pakai itu supaya nanti orang yang pakai lagu itu juga bisa lihat video dia, kan Hmm. begitu. Jadi intinya penginjilan hanya bagian dari update-update status itu. Karena banyak yang update status, nggak cuma penginjilan. Kadang-kadang yang tadi Pak Pendeta bilang lah, Betul. isi hatinya Betul. itu, isi hatinya lagi galau, lagi kelahi sama pacarnya, tiba-tiba keluarlah ayat. Bahkan lagi berantem pun keluar ayat, gitu. Bahkan saya paling sering menemukan kalau putus itu mengambil ayat Mazmur Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Nah, gitu kan? Gitu ya. Iya, Jadi saya iya, ketawa iya. sendiri tuh kalau Tapi kalau kalau lagi PDKT yang keluar Filipi 1 ayat 3. ah itu dia memikirkan kamu selalu ya. Pikir kamu selalu. Nah itu Bang. Nah yang kayak kayak gitu kan sebenarnya kalau kita yang belajar teologi sebenarnya kan maknanya nggak itu kan gitu Bung Ya, ya. ya, oke. Kayak Ah. Mazmur misalnya kita sedikit ke Alkitabnya sekarang Bung ya. Kayak Mazmur tuh Tuhan dekat dengan orang itu kan nggak maksudnya putus pacar bukan kan. Ya, Sama kayak Filipi, justru Paulus itu kan ngomong sama orang-orang Filipi bukan satu orang ya. kan begitu ya. Tapi menurut Bung itu apa ya? Apakah itu yang dimaksud sok rohani atau memang itu apa aja? Misalnya latah saja ingin mengupdate status di medsos gitu. Kayaknya kita harus kembali lagi kepada konteks dan konten. Hmm, Karena kalau kita ngelihat khususnya konten-konten Kristen ya, saya membaginya dalam hmm, tiga hal. Yang pertama konsistensi, yang kedua transportasi, yang ketiga justifikasi. hmm. Jadi kategori-kategori itu ya ini sih menurut saya aja terserah kalau yang lain punya punya pendapat sendiri. Kalau konsistensi itu biasanya yang di update-nya setiap hari atau kapan dia update pasti rohani. Oke, mantap. Konsisten dia, konsisten. Dia Ini konsisten kayak dia apa aja. apa ya renungan harian ya? Renungan harian, quote-quote-nya Iya, iya, dia, iya, iya. gitu. Apa yang dia dengar dia bagikan. Kalau transportasi dia ada nilai tertentu yang mau disampaikan. Ada intinya kayak tadi yang Filipi 1 ayat 3 Iya, tuh. iya, iya. Bahkan ada yang berkelahi terpakai ayat yang menumpuk bara di kepala. Iya, iya, iya. Aku udah perlu balas Iya, gitu. iya, iya, iya. Oke, oke. Lalu yang ketiga tuh yang justifikasi. Justifikasi ini dia dia apa memberitahu pada dunia bahwa ini keadaan dia. Hmm, Ini keadaan dia dengan bantuan ayat sih, dengan hmm. bantuan ayat atau video-video dramatis sehingga orang lebih eh, interest untuk melihatnya, tambah banyak like, bisa juga di-share. Jadi justifikasi sih kadang-kadang untuk menunjukkan bahwa eh, dia ini adalah dia. Kadang-kadang dengan cara yang berbeda, dengan cara dia sendiri. Jadi tiga itu kira-kira kategori bagaimana anak-anak muda memposting bagian-bagian dari konten rohani. Cuma konteksnya kalau kita lihat dari ayat yang Ya, dipakai, kadang-kadang sih nggak terlalu ya. nyambung. Nah, Iya, yang begitu, misalnya yang konsistensi, dia punya niat baik untuk sharing renungan hariannya, gitu kan ya, sharing tentang mungkin kegiatan ibadah gerejanya, pokoknya rohani. Walaupun tadi kita yakin itu salah konteks sesuai dengan iya. Alkitabiah Biblikanya lah, gitu kan, Bung ya. Nah, menurut Bung itu biasa karena dia jemaat awam atau gimana menurut Bung? Apa dia harusnya belajar lagi studi Alkitab atau bagaimana? Nah, itu yang saya katakan apakah ini sok rohani apa memang mau menjadi rohani? Begitu. Sebenarnya banyak faktor. Salah satu faktornya adalah yang diterimanya setengah atau yang Hmm. diterimanya nggak komplit. Atau waktu penyampaian di dalam PA atau di khotbah yang diterima oleh dia adalah yang pentingnya saja atau Betul. sebagian saja. Sehingga yang dia ingat itu. Padahal bagian-bagiannya yang lain harusnya itu kan jadi satu setup Ya. yang menjelaskan tentang perikop itu. Tapi karena interestnya anak muda mungkin hanya di bagian ini. Oh, gue banget nih. Iya, iya benar. Ya kan? Jadi yang diingatnya itu. Coba kita tanya kalau bubaran bubaran ini, bubar ibadah. Tadi khotbahnya apa? Hmm.
Kan yang diingatnya yang menarik buat dia. Jadi kalau dia nerimanya sebagian saja, lalu dia mau memberkati orang dengan sebagian itu juga, tiba-tiba ada yang komen di situ. Oh, Ini kan konteksnya enggak begini. Ah, bingung tuh. betul, betul. Ini kan masalahnya begini. Tapi kalau orangnya cukup barbar, yang postingnya, dia bisa balas komennya. Ini kehidupan saya. Saya yang merasakan Itu, ini itu, kayak itu. gitu. Ini rema yang saya terima gitu ya. Iya. Rema yang saya terima begitu ya. Ya, berarti betul. Memang harus sesuai apa ya, kayak kebutuhan dan konteks pribadi dia juga, Bung ya. Karena banyak yang bilang, loh itu kan yang saya terima begini, kamu terima kan Ya. beda, begitu, Bung ya. Ah, ah. Ah, Itulah yang kadang-kadang nggak menyeluruh, yang dia terima cuma sebagian aja. Lalu dia teruskan yang sebagian itu gitu. betul, betul. Nah, yang menjadi permasalahan Bung, anak muda, karena kita skop kita, fokus kita anak muda di tema ini, satu, ada yang memang seperti Bung bilang tadi konsisten, yang poin pertama ya. Ya, ya. Atau juga yang biasanya, mohon maaf, untuk yang teman-teman perempuan yang mungkin gampang galau, itu yang nomor tiga kali Bung ya, yang justifikasi tadi ya. Justifikasi ya. Bahwa aku ini begini emang orangnya, begitu ya, justifikasi. Bagiku itu nggak masalah. Cuma yang masalah Bung anak muda ini ketika posting rohani, sering sekali nanti postingan lainnya itu maki-maki orang. Ya kan gitu ya. Oh, Nah, oke, oke. Oh, ya, ya, ya. berarti apakah Bung punya saran nih, sebelum memanfaatkan sosmed sebagai ladang penginjilan, seharusnya kita tahu bahwa jangan bercampur dengan gaya kita yang masih urak-urakan atau ngomongnya kalau masih kebawa emosi marah gitu. Karena banyak Bung orang Kristen seperti itu, yang nggak hanya anak muda sih emang ya. Ya. Dia posting rohani, tapi kalau lagi emosi di postingnya juga tuh maki-makiannya. Nah, karena tema kita media sosial dan penginjilan, bagaimana sebenarnya, Bung? Anak muda itu memakai ini secara bijaksana. Jadi kalau saya baca di tulisannya Paus Yohanes Paulus II, Ah, kan kan dia menyarankan bahwa salah satu dunia penginjilan kita masuk ke dalam sosial media atau internet. Tapi ada satu kalimat yang cukup membuat kita harus berpikir bahwa sebelum masuk kita harus punya kompetensi membedakan kebaikan dan keburukan dari dunia yang kita masuki. betul. Termasuk sebetulnya anak muda. Anak muda kan pasti bisa berpikir begitu, cuma kadang-kadang emosinya, eh, ya nggak semua sih, Iya, iya, emosinya iya, begitu. Kadang kan memposting ayat Alkitab juga itu emosinya tersentuh juga, betul. bagian dari emosi. Lalu ketika dia berkelahi, tersindir atau menyindir atau iya paling kasar memaki di situ, walaupun pakai tanda bintang, Iya, iya, iya. pakai tanda bintang. Nah, terus itu kan emosinya juga Betul. bermain di situ. Makanya kalau kembali ke tulisan tadi, kita harus punya kompetensi, Hmm, kompetensi mengetahui kebaikan dan keburukannya. Karena keburukannya di luar yang konten-konten rohani, ya itu kayaknya wajar. Tapi ketika di hari Senin kita kontennya rohani, di hari Selasa tiba-tiba kita ngamuk, ya iya, mungkin harus ingat kembali bahwa ada kompetensi yang dimiliki untuk masuk ke dunia itu. Kadang-kadang kan gitu. Bahkan sindirannya kalimat terakhir, buat yang ngerti aja. Padahal yang disindirnya nggak baca. GL sendiri ya. Nanti Ya, yang komennya yang manas-manasin. Kenapa, Bun? ya. Karena gini, Bung, kita kan tahu ya, kita juga anak muda, masih anak muda lah, pernah Ya, muda ya, gitu ya. ya, Salah ya, satu sifat anak muda ini kan labil, Bung ya. Labil. ya. Nah, udah posting ayat, posting kegiatan rohani, kadang pun, Bung, waktu posting di medsos, waktu marah dan emosi itu pakai nuansa rohani. Salah satu contoh aku pernah dapat kasus gini, Bung. Ini teman di Instagram aku. Dia waktu marah gitu, dia disakiti, difitnah teman baiknya, Bung, gitulah. Jadi Ya. teman baiknya mengkhianati dia, difitnah macam-macam gitu. Terus dia bilang, saya sih sebagai orang Kristen diam aja karena saya tahu Tuhan yang balas. Loh, ini kan kalau kita teliti, Tuhan itu jadi oknum untuk membalas dendam dia, kan gitu, Bung.
Iya, kan? Ini kan sebenarnya nggak boleh kalau secara rohani dan Alkitab ya. Saya sih diam aja biar Tuhan yang balas. Loh, berarti Tuhan itu betul-betul membalas apa namanya kesalahan orang lain dengan kita suruh gitu maksudnya dari status itu. Nah, dia aku beritahu bahwa ngomongnya jangan gitu. Karena kau Hmm. selama ini posting rohani, walaupun postinganmu ini kayaknya rohani, Tuhan yang balas, tapi nggak boleh maksudnya seperti itu. Nah, yakin Bung juga pernah menjumpai itu di media-media sosial anak-anak muda kan, bahwa Ya. ada perilaku yang tadi seperti Bung bilang ya, cukup yang ngerti aja gitu kan ya, atau anak Tuhan harus begini begitu. Nah, ini yang saya katakan kalau masuk ke media sosial, ini kan bisa jadi batu sandungan. Gimana kira-kira? Kembali lagi bagaimana rumah rohani kita, yaitu Hmm, gereja. Gereja yang mengajarkan atau mengkhotbahkan atau mempa-kan masalah-masalah yang terjadi di sosmed itu akan menjadi dasar eh, umatnya, terlebih anak muda, untuk berpikir lebih jauh lagi kalau masuk ke dalam ranah rohani, apalagi bicara Tuhan. ya, Apalagi bicara Tuhan kan kadang-kadang begini, kalau di Facebook itu dikasih gambar sedikit tentang orang yang menderita, lalu tolong ketik amin supaya orang ini sembuh. iya, Itu iya, ribuan yang ketik betul, amin. betul, betul, betul. Padahal dengan mengetik amin itu secara teologis gimana artinya? Bisa aja kita ditipu di situ, mau cari AdSense itu kan. Betul, 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 betul. Amin katanya gitu. Berbagai agama di situ yang ngetiknya. Atau yang satu lagi paling sering, Bung, tolong bagikan ini, begitu ya. Saya saya nggak ngolok-ngolok atau itulah atau ngeledekin yang begitu. Cuma kalau kembali lagi kepada gereja mengkhotbahkan lalu mempa-kan jemaatnya, anak-anak muda, minimal nyangkut sedikit lah di dalam pemikiran bahwa sosial media tuh bagaimana. Apalagi kalau soal ini, saya pernah khotbahin ini, apa tuh, algoritma. Ah, Algoritma. Apa yang kita search, betul, betul. itu yang akan muncul di platform-platform Facebook, Twitter, atau apa tuh, Instagram. Instagram. Kita padahal search-nya di Shopee. Iya, Kok nyambung gitu ke yang iya, lain, keluar, keluar gitu kan. Bayangin kalau itu search yang positif. iya, Begitu search yang negatif, pasti kan keluar juga. betul. Di TikTok juga keluar tayangan-tayangan yang mungkin berhubungan dengan apa yang kita search. Jadi kalau kembali lagi kepada pembekalan atau modal yang diberikan dari gereja, saya pikir anak muda bisa punya apa ini, pemilihan jalan, dia mau ke arah yang positif atau ya sudahlah negatif saja. Ah, Iya, begitu. Dan bahkan melibatkan nama Tuhan di dalamnya seperti yang tadi itu. betul. Jadi artinya seperti Bung tadi katakan mengutip Paus Yohanes Paulus kedua, harus tahu dulu ya sebelum masuk ke Tahu dulu media sebelum sosial. masuk, iya. Tahu dulu, jangan asal rohani, tapi ketika ada masalah malah jadi kesetanan kan seperti itu ya. Ya, Ah, terus dia kan yang menariknya dia kutip Lukas, hmm, Lukas sebentar, Lukas ini yang kalau kamu nggak dapat ikan, Yesus bilang, ya, bertolaklah ke tempat yang dalam, kan begitu, ke tempat yang dalam. Dengan asumsi bahwa kalau kita ke tempat yang dalam, kita harus punya skill, ke hmm, tempat yang lebih berbahaya, ke tempat yang lebih menantang, ke tempat yang membuat kita harus punya banyak hal di situ, waspada atau segala macam. Kalau nggak mau ke tempat yang lebih dalam, ke tempat yang itu yang Yesus khotbah di pinggir pantai tadi, hmm, yang Yesus duduk di perahu betul, itu kan dangkal kalau di situ. Dia betul. ngajar. Tapi kalau untuk tempat yang dalam, orang-orang inilah yang dipakai, yang pengalaman ini, yang nelayan-nelayan ini. Jadi harus Berarti, ada skill, berarti harus minimal tahu lah medannya begitu. betul. Ketika disuruh bertolaklah ke tempat yang dalam, dia tahu. Dia harus punya banyak hal. Nah, sekarang kebalikannya saya tanya, Bu, bagaimana dengan anak-anak muda yang kerjanya di sosmed itu ngintip doang? Stalker Nggak, ya. iya, iya. Jadi ketika temannya yang kelihatan rohani ini nanti jatuh, masuk dia.
Tuh makanya Ya, jangan sorohani. Tapi selama ini dia nggak pernah posting apa-apa. Pasti banyak yang kayak gitu kan, nggak Bung ada, ya. nggak ada, nggak ada. Nah, itu gimana itu, Kebanyakan Bung? Sebenarnya yang kayak setelah gitu. ya, Apakah setelah memang bagus diam aja, nggak perlu posting-posting, tapi ngintip gitu? eh, setelah ada sistem story dari Ya, ya. Instagram dan FB dan sebagainya lah, eh, anak muda lebih banyak story-nya daripada feed-nya, Betul, setuju. ya kan? Itu Betul, hilang, hilang supaya nggak bisa di stalking orang. betul, betul. Gitu. Ya ada juga sih yang bikin di highlight-nya, di Ada. koleksi ada juga ada. Tetapi gini, ada Kang posting, Kang posting, ada Kang komen gitu. Iya, ada. Kalau kita lihat postingannya nih nol, tapi dia follow banyak, dia follow banyak. Lalu dia bisa komen di situ. Kalau orang cari siapa sih yang komen, nggak ada postingannya. Netizen nih ya. Netizen, gitu. Bisa ya bisa SJW juga itu Iya, kan. iya. Apalagi kalau soal kekristenan ada akun satir kan gitu kan. Betul, betul. Kalau yang ini sih nunggu terjadi sesuatu keluar dia. Eh, Ada gitu. Tapi ada juga yang komen-komen di akun satir itu juga. Kadang-kadang akun satirnya komen sebagai nama pribadi juga, bukan Betul. sebagai itunya. Nah, Nah, yang menyangkut akun satir wah, yang barusan Bung singgung ini kan apa ya? Udah lama sebenarnya Bung ya. udah lama Masalah ya. akun satir ini. Menurut Bung itu gimana? Positif atau gimana? Dari sisi tertentu kayaknya mengingatkan. Cuma Oke. cuma apa ini ketika para pastor, pendeta dilihat sisi lemahnya lalu Iya, iya. dengan berbagai aliran denominasi pasti dia punya pandangan Betul. denominasi sendiri kan Betul. ya. Lalu ketika dia nggak setuju karena bukan foto dia, bukan Nah, nama dia, dia kan bisa omong apa aja begitu. Followernya banyak. Dan itu trigger buat orang-orang yang pemikirannya sama. Oh bener nih, ada iya. juga yang ngomong kayak begini. Ngumpul lah di situ kan. Ya berapa persen sih kalau pendeta khotbah di ruang-ruang gereja itu kan nggak semuanya setuju dengan apa yang dikhotbahkan. Betul. Barisan-barisan yang nggak setuju udah ada wadahnya di akun satir. Nah, kadang pun ketidaksetujuan mereka karena mereka mandangnya dari sisi doktrin mereka kan, Bung ya. Ya, ya. Itu sih. Jadi saya lihat bagus. Awal-awal saya suka sekali dengan akun satir, tapi kok lama-lama kerjanya nyari kelemahan pendeta doang gitu ya, karena Ya, itu. Jadi ada saya kurang setuju ya, makanya saya juga nggak ngikutin lagi sih Bung akun-akun satir tuh. Karena saya takut nanti muka saya yang muncul di situ. Nah, gitu. Jadi berarti ada positifnya, ada negatifnya. Nah, kalau yang tadi tukang ngintip, gitu Bung ya, nggak pernah posting rohani. Menurut Bung itu sikap dia karena nggak mau rohani, atau memang dia merasa aku belum siap untuk sok kelihatan rohani di media sosial? Atau menurut Bung seharusnya setiap orang Kristen, khususnya anak muda, sekali-sekali harus bikin ayat nih di media sosial atau penginjilan nih gitu. sebenarnya media sosial itu adalah gambaran apa nih? Gambaran dunia nyata yang sebetulnya bisa dijangkau dengan mudah. Kalau anak muda ini ngumpul, misalnya 6 orang, Oh, ngumpul ngobrol-ngobrol, itu kan ada satu yang diem-diem aja, betul. yang diem-diem aja. Cuma begitu ada hal lucu terlontar, ada hal salah, baru dia ngomong tuh, Hmm. ah lo, nah, mungkin ah kau, ini terus mungkin dia balas dengan jokes-jokesnya dia gitu. Saya pikir di dalam dunia sosial media juga ada gitu Hmm. yang kayak silent, tapi kalau ada hal itu baru dia komen. Karena dia pun pasti punya pemikiran dia sendiri. Dia punya pemikiran sendiri. Lalu mulai dia komen hal-hal yang menurut dia kayaknya enak di komen. Cuma Hmm. mungkin komen dia apakah men-trigger orang atau orang cuekin atau bagaimana. Berarti balik lagi ke kepribadian kayak introvert atau ekstrovert begitu ya, Bung ya. Iya, ya. Kan? Introvert itu sebelum ada sosial media, introvert benar-benar. Iya, Begitu ada benar. sosial media, introvert ngaku introvert di bagaimana ya? Saya ini introvert tuh. Introvert kok ngaku gitu. Iya, benar. Karena ada orang yang memang nggak akan pernah posting begitu-begitu. Saya Ya, tanya kenapa, alasannya saya nggak mau
kelihatan rohani nanti salah. Nanti Nah, salah, ada gitu ya, betul ada. betul. Ini Ya. kan jadi problem orang Kristen juga nih. Mm. Nggak mau melakukan penginjilan karena merasa belum siap dan nanti aku penginjilan tiba-tiba aku bikin dosa, bikin salah. Itu sebenarnya secara biblika, Bung, Alkitab bagaimana menurut Bung? Sebenarnya itu kan wajar ya. Kalau kalau kita Pak Pendeta khotbah tanpa ada track record, tanpa ada rekaman atau apa, mungkin salah atau beda di masa kita mendatang karena kita belajar sesuatu satu Betul. tahun kemudian, lalu kita ada pandangan yang berubah, kita nggak bisa disalahkan atau bagaimana. Orang takutnya adalah, loh, waktu tahun ini kan lu ngomong begini, Ya. ini videonya. Hmm. Ada beberapa orang yang takut begitu. Iya betul, betul. Padahal antara tahun sekian dengan tahun sekian mungkin ada perubahan dari pembelajaran. Apakah Dinamis ya. dinamis, pembelajaran hidup. Walaupun kontroversial, yang dulu dia bagaimana, yang sekarang udah lain, itu bisa jadi bahan. Mhm. Lihat nih, dulu lo begini ngomongnya, sekarang lo ngomongnya begini. Orang tertentu akan takut pada itu. Oh, udahlah, main Hmm. aman aja. Ya, ya, Kalau main main aman. aman, nggak usah posting. Betul, main aman. Padahal Nah, kalau saya juga bisa beri pandangan, ya di Alkitab juga murid Yesus itu ikut merasa rohani, tiba-tiba kan jatuh juga lagi kan gitu Bung ya. nggak tahu ya. Jadi jatuh bangun kan harus mengikut Yesus itu kan jatuh bangun. Makanya saya selalu nasihati teman-teman muda, kok sulit sih kalian padahal media sosial itu kan nggak ketemu muka Bung ya. Iya, iya, nggak tahu. Apalagi khotbah, dia pasti grogi itu kan di depan orang banyak. Nah ini media sosial nggak ada orangnya kok itu takut ya. Sama seperti Bung katakan tadi, mungkin dia introvert yang hanya pengen main aman gitu ya. Ya, Hanya pengen main aman. Nah, ya nggak bisa disalahkan berarti Bung ya. di banyak hal sih juga ya. Hmm, Kalau kita teliti satu kejadian, susahnya di media sosial tuh begitu. Apakah informasinya kurang, pemahamannya kurang, lalu dia udah cukup memberanikan diri tapi nggak terlalu berani. Banyak banyak hal lah, banyak faktor. hmm, Apalagi anak muda kan se- sebentar aja udah bisa berubah dia. betul. Postingannya Labil. udah macam-macam postingannya. Nah, di era kita sejak pandemi, media sosial makin menjadi, Bung ya, sebagai ladang penginjilan. Terutama yang seperti kita pakai sekarang ini, Zoom, di mana Ya, kita bisa bertemu dengan hamba Tuhan yang selama ini kita rasa nggak akan mungkin nih bisa ketemu ngobrol lewat media gini, akhirnya kita bisa mendengarkan dia secara langsung. Karena saya tahu gereja konservatif dulu nggak make kan nggak kamera, pakai. nggak rekam Heeh, YouTube gitu ya. iya. Tapi sekarang sudah banyak dipakai karena apa pandemi seperti ini. Menurut Bung, bagaimana perbedaannya dengan kalau tetap secara tatap langsung, tatap muka ibadah atau PA dibandingkan dengan Zoom? Bagaimana efektifnya? Kalau lihat dari tren perubahan zaman, nampaknya ya gereja dulu juga nggak kayak sekarang. Mhm. Gereja dulu. Tapi kalau dibandingkan antara online dengan offline, eh, perasaan itu, intuisi lah, orang Indonesia kan paling intuisi. Intuisi waktu hadir di dalam ruang-ruang ibadah, ketemu langsung dengan pendetanya di depan, lalu hadirat Tuhan hadir, kayaknya lebih lebih apa gitu dibandingkan di depan HP nih. Hmm. Kayak kemarin pandemi ibadah sambil masak, dengerin pendetanya nyanyi sambil nyuci. Hmm. Sebenarnya intinya Tuhan juga hadir. Betul. Tapi kalau lebih jemaat lebih merasakan ada, tapi dengan kemajuan zaman ada juga nilai lebih dari online. Hmm. Kayak begini, kalau Pak Pendeta khotbah ada yang menarik dari omongan Pak Pendeta, kan nggak bisa diulang. Betul, betul. Tapi kalau di YouTube, apa tadi? Bentar, diulang dulu Iya, gini. iya, iya, iya. Oh, begitu.
Haleluya. Betul, betul. Ya kan ada nilai-nilai tersendiri, ada keunggulan tersendiri gitu. Bahkan ibadahnya jadi suka-suka ya, yang penting nonton rekaman gitu Bung ya. Kadang-kadang gitu yang apa Aha. yang kurangnya lah ya. Yang kurangnya kayak gitu. Kayak nggak nggak menghargai Hmm, bagaimana eh, jalannya ibadah yang seperti hadir dalam ruang gereja. betul. Kalau cuma di rekaman ini kan nggak semua. Kita juga ada jemaat di sini yang kalau ibadah online dia rapi langsung pakai sepatu di rumah Hmm, sendiri, hmm. ada yang begitu. Dia foto, dia kami mau beribadah apa, dia buktikan itu. Nggak semua, tapi nilai nilai apa kurangnya memang di situ secara online. Jadi ya sekarang sih udah lumayan dan udah banyak ke offline lagi Bung ya, beberapa ya. Hmm. Tapi saya lihat banyak gereja juga, termasuk kami di Jakarta Bung, masih memanfaatkan media seperti Zoom ini untuk ya khotbah, PA, penginjilan begitu ya. Saya rasa itu juga menjadi cara Tuhan Bung ya, yang tersendiri dengan memakai media-media Ya, ini. ya, Jadi setiap masa itu memang beda-beda cara Tuhan itu memakai beda-beda. umatnya ya. Nah, balik lagi kalau Bung pelajari dari media sosial dan apa kecenderungan anak muda ini memakai media sosial, sebenarnya kalau Bung lihat rata-rata apakah ada di atas 50% yang sudah memanfaatkan media sosialnya untuk penginjilan? Kalau Penginjilan yang saya maksud bukan posting ayat sih Bung ya. ya, 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 ya. Kalau itu saya yakin semua orang Kristen pernah posting ayat. Kalau untuk penginjilan kayaknya 50% dari mana nih Pak Pendeta? Seluruh Indonesia Aku dari atau Bung aja, gereja? pemuda GKTI Bukit Sion. Kalau begitu sih nampaknya belum untuk khusus Belum. penginjilan, iya, belum Hmm. sampai segitu. Kadang-kadang cuma posting ayat, lalu apa yang memberkati dia, terus video-video konten tertentu. Kalau Hmm. khusus secara khusus begitu, nampaknya belum. Belum ya, lebih ke Belum. TikTok ya. Uh, ya lebih ke situ. Tapi kalau teologinya dia mulai lebih maju, dia pikir ini kan penginjilan juga karena kesaksian secara pasif. Kesaksian gimana itu maksudnya, Bung? Maksudnya begini, ketika bikin drama TikTok begitu, Oh. orang akan lihat, eh, oh kehidupan orang Kristen begini, kayaknya menarik. Lalu mulai Hmm. tanya-tanya, ya itu kan pasif. Lalu kita hanya nunggu nunggu bola datang. Hmm. Hmm. Kan nunggu bola datang, dengan begitu orang orang nonton, mulai pertama like, mulai kedua komen. Ya, itu kan seperti menunggu datang. Cuma kalau untuk aktif mengejar dengan metode-metode tertentu, nampaknya sih belum Belum ya. belum belum terlalu masif lah. Iya, dan kita balik lagi ke perbincangan kita di awal bahwa masih kecenderungan ketika ada masalah atau sesuatu hal yang booming baru muncul gitu, Bung ya. Seperti Ya, mengutip-ngutip ayat gitu kan ya. Nah, ini tapi saya pikir juga Pak Pendeta, ya itu ini ketika mengekspresikan iman sendiri, nampaknya lebih aman daripada penginjilan dengan takut undang-undang ITE. betul. Nah, ini menarik nih. Mm. Jadi kalau mengekspresikan sendiri, kan saya nggak ngajak. Betul, Nggak ada betul. ajakan. Dari saya nggak ada ajakan. Siapa tahu orang potong nggak ajakan-ajakan, justru menjadi apa bumerang begitu. Betul, betul. Nah, ini menarik dengan kondisi Mm-mm. bangsa kita nih, Bung ya. Yang Iya. sikit-sikit lapor sekarang kan, Oh itu ngeri-ngeri itu. sikit-sikit viral ya kan. Nah, misalnya, Bung, ini ada salah satu kasus ya, bukan salah satu, udah banyak di media sosial penghinaan terhadap kekristenan gitulah ya. Misalnya Tritunggal gitu atau Ah, Yesus itu ya. bukan Tuhan. Menurut Bung sebagai anak muda nih, saya nggak mau bicara ahli-ahli teolog, pendeta dulu, jangan anak muda. Ini bagusannya gimana sikap mereka? Karena yang saya lihat ya diem aja gitu kan ya. Apakah memang seharusnya ini harus kita lawan
atau kita diam menerima gara-gara takut? Kalau lihat konteks Indonesia, nampaknya lawannya itu bukan secara apologet yang langsung, Ya, apalagi kalau kembali ke pembicaraan tadi bahwa anak muda nerimanya setengah nih, betul. yang nerimanya nggak penuh, ada juga sih yang secara kompleks. Lalu ketika ada, ya anggaplah apa namanya tuh, penghinaan atau apa Tuhan dan segala macam Mhm. atau Alkitab, bagaimana sikap anak muda. Saya pernah pernah bahas itu di Pebion, pernah bahas itu Ya, di Pebion bahwa Yesus juga pernah mengingatkan, engkau akan menderita karena namaku. Yang namanya penderitaan itu kan bukan cuma secara fisik aja, tapi bagaimana menahan kesel, menahan eh, perasaan yang tadinya mau diungkapkan, tapi kalau diungkapkan itu bisa jadi masalah. Tapi yang namanya tadi Pak Pendeta bilang, masa kita diam aja? ya, Bisa di bisa diaplikasikan dengan berbagai cara. Misalnya begini, misalnya begini, viral FYP tentang penghinaan pada Yesus atau Alkitab ya. atau apalah begitu. Tiba-tiba ada yang bikin konten yang mengcounter itu tanpa menyebutkan itu, tanpa eh, melihat itu sebagai jawaban atas itu, tapi ini dilihat orang sebagai jawaban yang itu nggak benar. Hmm. Saya lihat banyak orang-orang kreatif yang Indonesia tentang sejarah gereja, lalu tentang rasul-rasul, tentang bahasa asli di TikTok. Ya, ada. Anak-anak muda. Ada beberapa orang. Saya follow juga. Menurut saya cara aman untuk menjawab itu justru dengan berkarya menjawab bahwa itu salah. Hmm. Tanpa mention, tanpa apa, cuma kayak apalagi kalau dibikin komedi, orang ingat. Iya, benar-benar. Mm-mm. Karena malah sekarang yang saya lihat terjadi perdebatan kusir di YouTube, saling tantang menantang gitu kan, Bung ya. Iya, Saling iya, tantang dan itu para pendeta-pendeta yang sudah senior gitu kan. iya. Jadi saya rasa kok di media sosial kekristenan diserang dan malah ya apa ya kita ini kok ada jemaat bilang gini selalu kalimat sederhananya pendeta kok jadi serang-serangan sama sesama pendeta gitu loh Bung ya. Hmm. Terutama kalau udah mulai beda doktrin, beda ajaran. Ya tapi saya Ya, setuju di satu hal kalau memang ajarannya sesat, ya bolehlah kita bersuara di media gitu Bung ya. Tapi ya, ya. seperti Bung katakan tadi lebih bagus kreatif ya dengan cara sendiri Kreatif dengan kreatif. cara kreatif. Iya, jadi nggak perlu sampai ke debat kusir karena ujungnya pasti nggak ada itu, Bung. Debat kusir ujungnya sakit hati, Iya, saling defend maki-makian. semuanya, saling Jadi defend. jadi ya lucu sih. Cuma kalau memang ada isinya bagus. Ini kadang nggak ada isinya, Ya, maki-makian semua kan. Jadi ya. itu Kalau kalau udah ke pojok kan biasanya begitu. betul betul. Nah, kalau saya lihat di Bukit Sion sendiri, terutama mungkin Departemen Pemuda yang Bung Bina, memang kayaknya ke media belum ya, masih lebih ke secara Belum. offline fokusnya ya. Ya. Jadi eh, apa perlu perlu perkembangan lagi ke depan. Kita lagi atur-atur eh, banyak hal supaya yang tadi itu bahwa ke tempat yang dalam kita harus lebih siap. Oh, iya benar. Karena yang paling saya aware itu begini. Tadi balik ke ibadah nih Pak Pendeta. Iya. Ketika orang lihat quote, lihat postingan ayat atau konten, itu sepertinya mengisi kekosongan kerohaniannya. Dan itu dianggapnya adalah, oh ini seperti beribadah. Ya. Aku udah tersentuh, udah connect sama Tuhan. Tapi begitu ibadahnya sendiri, kan HP-nya yang keluar. Dia nggak connect di dalam acara ibadahnya itu, sakramennya itu. Betul, Enggak, dia enggak. betul. Justru dia connect-nya ke HP-nya. Kekhawatiran saya, apa yang menjadi konten-konten di HP itu, yang menjawab apa kehausannya,
itu menggantikan peran ibadah. Hmm, setuju, Oh, setuju. aku kan udah ini, aku udah bilang amin, haleluya, apa segala macam begitu. Tapi begitu Betul. ibadah dia cuek kan ya, scroll scroll apa segala macam. Ya, Nah, ini dulu, menarik, betul. Jadi mm, jangan sampai media sosial menggantikan inti ibadah itu, Bung ya. betul. Hmm, Justru yang namanya konten, yang namanya postingan itu menjadi trigger, menjadi pengantar supaya lebih lebih penasaran lagi, carinya di ibadah, nah, carinya di PA betul, gitu. betul, betul, betul. Ya, jadi ya karena ya betul yang Bung katakan ya tren anak-anak muda khususnya itu bahkan bukan hanya anak muda, yang dewasa juga gitu kan ya. Ya hanya handphone. Nah, itulah yang sekarang membuat gereja kesulitan karena sudah banyak lebih memilih ibadah online, Bung. Nggak mau datang ke gereja lagi. Nah, Bahkan bahkan bukan gerejanya sendiri yang ibadah online-nya, betul. gereja lain yang Iya, ditontonnya. pendeta kesukaannya gitu lah ya. Itu dia. Itu menjadi masalah itu di gereja zaman sekarang. Makanya saya juga Tapi bertanya-tanya kemarin sama Papi Bung ya, mm, waktu Papi ke Jakarta, kok Bukit Sion ibadah Minggu atau pemuda nggak direkam sih gitu. Ini Bung ada jawaban nggak sebagai Departemen Pemuda? Maksudnya ada dibuat ke beberapa. YouTube gitu, kenapa nggak Bung ya? Ya, kita lagi ke arah situ sebetulnya ya. Oke, oke. Ah, untuk dilema juga begini Pak Pendeta. Apa nih? Eh, Sebenarnya ketakutan yang nggak perlu. Hmm. Ketakutannya nggak perlu. Kalau kita rekam, kita live atau apa, lalu ada jemaat yang udah cukup ini aja nih. Oh iya benar, benar. Sebenarnya nggak perlu juga sih kita, ya kayak yang tadi kalau ke tempat yang dalam harus lebih siap, meskipun tantangannya seperti itu. Tapi kalau kita nggak bikin, dunia berkembang. Betul. Seharusnya memang ada. Iya, karena apa ya? Saya rindu juga sebagai yang jauh kan. Mm-mm. Ya setelah ibadah pengen juga lah dengar khotbah Papi setelah live gitu kan. Atau Ya. nggak live sih karena saya nggak bisa rekam maksudnya. Atau khotbah Bung juga yang sorenya gitu kan. Atau ada pendeta-pendeta lain di Bukit Sion karena menarik. Berarti memang masih dipertimbangkan Bung ya. Sebetulnya udah ke arah situ, cuma ada beberapa yang kurang siap. Sedang Hmm, dipersiapkan, sedang dipersiapkan. betul. Kalau Ke kami ini arah situ. di Jakarta memang modal nekat doang. Makanya kalau Bung lihat di Hanya Alkitab itu, di beberapa tema-tema yang sensitif, itu maki-makian semua sih. Dasar lu begini pendeta Oh apaan iya, lu iya. gitu. Nah, takutnya mungkin banyak orang, apalagi mungkin di Departemen Bung, nggak siap dengan hal-hal seperti itu ya. Kalau Kalau di Maki siap ya. kalau pribadinya sih ya, tapi kalau Ah, organisasinya ini agak riskan dengan oh, betul, betul. kalau organisasinya, tapi kalau pribadinya ya terserah deh mau Banyak birokrasi bagaimana. ya. Tapi kalau organisasinya nih bawa nama ini gereja, Nah, benar, benar, benar. cuma tetap aja harus kayaknya karena dunia berkembang. Iya, karena Berkembang. kemarin, Bung, saya dipaksa oleh salah satu jemaat itu bikin TikTok. Nah, kan Oke, TikTok saya oke. malah dibuat kemarin oleh Departemen Pemuda tuh, mau GKTI Yang ya. rekam. Yang Iya. waktu datang kemarin itu kan. Yang seminar itu. Iya. Nah, saya Eh, dipaksa, Bang, di TikTok tuh ladangnya besar loh. betul, Banyak yang betul sih. ikut. Kalau Instagram itu Hmm. lebih ke private teman-teman kita, cuma yang TikTok tuh besar. Kok saya kayaknya belum siap ya. Karena saya merasa buka TikTok itu godanya banyak sekali gitu kan. Iya, negatifnya juga besar Iya, itu. kan dia lebih terkenal dengan cewek-cewek joget kan, Bung ya. TikTok Awalnya itu. begitu, awalnya Ah. begitu ya. Tapi sekarang rohani udah mulai banyak Bung ya di TikTok ya. Banyak, banyak. Saya banyak follow tiba-tiba muncul gitu. Itu yang balik tadi ke algoritma tadi kan. Kalau kita carinya rohani, munculnya rohani. Betul, betul, Ah, ah. betul. Ya jadi Dari mulai yang komedi sampai yang serius keluar semua itu. hmm, Facebook untuk anak muda udah jarang ya. Aduh, belum Bapak-bapak. ada. Iya, namanya orang kadang-kadang punya akun lebih kan ada akun jualan satu, Ah, benar, satu benar. akun pribadi atau gimana.
Dan itu pun harus pertemanan dulu, approval. Ya. Jadi menarik ya. Ya kalau Bung tahu kan selama ini saya Instagram doang ya, sama Hmm, YouTube ya, nggak belum ya. merah Facebook nggak sama sekali, hanya posting-posting biasa. Tapi TikTok memang lagi ke arah sana. Nah berarti Bung nih di akhir-akhir pembicaraan kita ini, bagaimana pesan Bung kepada anak-anak muda ya dalam memanfaatkan media sosialnya supaya jatuhnya tidak seperti yang kita katakan tadi, jatuhnya labil atau sok rohani. Bagaimana sebenarnya awalnya mereka itu memanfaatkan media sosialnya? Eh, waktu saya ikut apa nih KKR-nya Pak Stephen Tong di Bandung tuh, Hmm, beliau khotbah dari anak muda yang kaya, oke, yang di Lukas itu kan. betul betul. Guru, bagaimana aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Yesus bilang, lakukan ini. Ya, Lalu dia bilang kan, sudah. saya sudah melakukan semua itu kan gitu. Tapi yang bikin bingung adalah waktu nganalisis ini, Yesus nggak sebutkan hukum yang pertama sampai yang ketiga. Betul. Semuanya tentang yang sesama, yang horizontal Iya. saja gitu kan. Lalu Yesus bilang, jualah milikmu, lalu ikut aku. Di situ kelemahan dia. Anak muda juga kan ini contoh contoh apa? Contoh ideal anak muda sekarang, mapan. Ya. Jadi pemimpin rohani. Itu kan orang itu pemimpin rohani. Lalu tahu kitab berarti dia Hmm. kan karena sinagoge dia jadi pemimpin. Ada hal-hal yang kurang di dalam dirinya yang cuma Tuhan yang tahu. Hmm. Bagi dia udah semua nih, semua sudah kulakukan. Orang ini sopan juga kan sujud depan Yesus, guru katanya begitu. Iya. Sopan iya. Terus passionnya iya, ngejar yang belum dapat. Gini gambaran anak muda zaman sekarang sebetulnya. Nah, kalau kembali kepada tema tadi yang Pak Pendeta bikin tentang sok tahu atau enggak, saya pikir sok tahunya itu perlu. Oke. Sok tahu itu perlu, tapi diimbangi dengan tahu. Hmm. Karena kalau tanpa sok tahu mungkin dia nggak berangkat nanti. Betul, betul, betul. Nggak apa namanya, nggak ke tempat yang dalam tadi. Ah, main aman ah. Gitu. Iya. Sok tahunya perlu, tapi dengan modal yang ini dong, kompeten dong. Kalau memang mau posting-posting yang bagaimana, khotbahnya didengerin. Hmm. Kalau perlu selesai ibadah, tanya pendetanya. Betul. Dalam PA juga gitu. Kadang-kadang ya kami di Bukit Sion juga PA-nya nih mau lebih digalakkan lagi sih sebetulnya. Hmm. 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 Supaya anak-anaknya bisa lebih tahu juga banyak hal. Terus sok tahunya itu harus perlu, yang komennya juga nggak asal terima apa yang jadi konten. Betul. Karena kalau kontennya ini orang yang sok tahu tadi, salah konteksnya, asal terima, amin, komen begitu kayak tadi tuh. Iya. Ya. Dia juga harus ngecek kan, cek lagi ke Alkitabnya, bener nggak tuh kontennya, bener nggak tuh postingannya. Iya. Jadi ada yang postingnya dia tahu, ada yang menerimanya juga dia harus tahu. Betul, betul. Iya, jadi memang perlu nekat, tapi perlu belajar gitu, Bung ya. Ya, Perlu nekatnya yang nekat. lengkap. Iya, paket lengkap harus mau belajar. Paket Makanya lengkap. PA itu sangat penting sekali, Bung ya. Karena bisa nanya. Betul, di ibadah Bisa minggu kan nanya. nggak bisa nanya ya. Mm-mm. Jadi ya menarik, itu juga yang kita lakukan di sini ya, PA dan juga ibadah minggu. Karena anak muda ya begitu, Bung, memang. Ya ditanya nggak tahu, tapi merasa udah paham semuanya, nggak mau belajar. Gitu. Itu menjadi masalah di setiap anak muda, saya rasa. Berarti sok Atau gaya rohaninya itu penting, Bung ya? penting. Atau gaya belajarnya udah mulai berubah Pak Pendeta. Ah, gimana tuh? Kalau 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 literasi mungkin agak males sekarang. Iya, benar. Nonton, sekarang kan nonton kan. Oke, Sekarang nonton. cara nonton kayak channelnya Pak Pendeta ini kan PA semua nih kalau Iya, ditonton. iya. Cuma masalahnya ketika nonton, skip dulu ke sini. Betul, betul, betul. Lalu belum, padahal yang dia cari yang tadi udah dilewati di skipnya dia. Mana ya Betul. katanya. Begitu udah sampai ujung, oh nggak ada digantinya. Aduh, pokoknya susah. Oke,
Ada Ketua Pemuda Bukit Sion, Rudi. Oh, ada Rudi deh. Rudi, bisa dengar Rudi? Ayo, Wih. ayo. Telat nih masuk nih. Sorry. Gimana? Rudi sebagai Ketua Pemuda Bukit Sion kan ya sekarang ya? Oke. Bebion, gimana media sosial anak muda sekarang? Media sosial. Jarang. Tadi pengakuan Bung Charles belum digalakkan ya, belum terlalu digalakkan ya. Nampaknya sih ya. Soalnya baru ngikut Bang. Oh, baru ini. Berarti ini jadi visi Bung ya? Betul. Visi untuk menggalakkan itu semua. Ya, seperti saya katakan tadi ke Bung dan juga mungkin Rudin yang mendengar, saya pengen tuh kalau Bukit Sion ngerekam semua ibadahnya. Jadi kami di Jakarta bisa nonton. Gitu, Iya. Khotbah Papi, khotbah Bung Charles, khotbah yang lain kan menarik gitu loh. Kita nggak perlulah nonton pendeta besar terus, ngapain ya? Kadang-kadang khotbahnya mahasiswa teologi menarik. Ya? Nah iya, betul. Yang betul. belum di wisuda itu. Menarik gitu. Betul. Harus mau belajar ke situ kita. Oke, baik. Jadi terima kasih Bung. Ini menjadi pesan juga untuk kita anak muda bahwa ayolah jangan diamlah intinya Bung ya. Jangan diam. Yang penting mau dulu, nekat dulu, tapi harus mau belajar juga. Seperti itu Bung ya. Ya. Jadi apa ya? Ya namanya salah kan teologi itu dinamis ya. Kalau salah biasa. Ya gitu, karena kan? belajar hidup kan kadang-kadang kita jadi berubah pandangan kita. Namanya firman Tuhan selalu baru setiap hari, ada yang baru. Betul. Nah ini jadi pembelajaran kita teman-teman khususnya anak muda, kiranya lewat pembicaraan singkat pada hari ini, kita bisa menjadi anak muda yang mau memberitakan Injil, terkhususnya lewat media sosial. Karena kalau mau langsung jadi misionaris, gitu ya. Pergi ke pedalaman langsung tuh sana, berani nggak? Itu lebih sulit. Ya. Ini udah dikasih wadah gitu, masa diam-diam aja, jangan ya. Tetapi harus punya pemahaman utuh, walaupun kita tadi terbagi-bagi ada 3 bagian, Bung ya. Tiga bagian. Konsistensi, transportasi, dan justifikasi. Ya. Memang sulit, Bung, karena setiap pribadi beda-beda, introvert dan ekstrovert, kita nggak bisa menyalahkan mereka. Tetapi sesuai amanat agung Yesus Kristus, kita harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Begitu, Bung ya? Ya. Oke, baik, Bung Evangelis Charles, terima kasih untuk waktunya. Untuk teman-teman, ini akan diupload ya di Hanya Alkitab langsung dan bisa ditonton kembali. Sekali lagi, Bung, terima kasih. Terima kasih, Pak Pendeta. Terima kasih, Rudi, yang join di akhir-akhir. Nanti bisa ditonton, di-share ya ke teman-teman ya. Rudi ya. Oke, siap, Bang. Oke, sampai ketemu lagi di program Hanya Alkitab lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.